Bab 102. Ayah mertua mengajak mancing. Satu malam satu hari berada di kediaman Ibu Tiara, itu merupakan sebuah momen yang sangat berharga bagi keluarga yang telah kehilangan kebersamaannya itu selama puluhan tahun. Mam, gimana kalau kita pamit? Hari juga udah mulai sore nih. Dan kami juga tidak ada baju ganti kalau harus nginep lagi di sini malam ini. Ucap Canari setelah seharian menghabiskan waktunya di rumah ibu mertuanya dengan berbagai macam kegiatan. Walaupun sebenarnya berat bagi Ibu Tiara untuk segera melepaskan momen bersejarah ini, namun dia juga mengerti dengan menantu dan putranya. Iya nak, padahal ibu maunya kalian nginep lagi malam ini di sini. Jawab Ibu Tiara yang memilih pasrah dengan permintaan Canari. Sementara Pak Heri belum tentu hari keberangkatannya di rumah Ibu Tiara. Keduanya langsung bersiap-siap dan langsung pergi dari kediaman Ibu Tiara. Kita pamit ya Mam, ucap Canari sambil menyalami ibu mertuanya dan begitu juga Basten. Perasaan bahagia kembali menyelimuti hati Ibu Tiara di saat putra yang telah lama ia rindukan itu menyalami tangannya. Kita pamit ya Pak. Pamit mereka kepada Pak Heri. Papa baik-baik di sini ya. Jangan lupa kewajiban. Ucap Canari polos sambil tersenyum, yang tak pernah tahu batasnya. Beberapa menit kemudian, Basten dan Canari langsung berangkat dari kediaman Ibu Tiara. Namun tak lupa juga Ibu Tiara memberikan oleh-oleh untuk Canari beberapa buah tanaman yang tadinya mereka petik langsung dari kebunnya Tiara. Dan kini tinggallah Pak Heri dan Ibu Tiara di rumah kecil yang sangat elegan itu. Setelah beberapa jam di perjalanan, kini mereka langsung berkunjung ke rumah Pak Aguso. Assalamualaikum. Sapa Canari pas nyampe di pintu depan. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Shirley. Malam-malam begini kok baru nyampe. Sedikit terkejut. Nanti dibahas Mam. Masih capek nih. Mereka pun berlalu dan menuju kamar. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.30 malam. Akhirnya Basten dan Canari kembali lagi ke ruang tamu. Di sana tinggal Ibu Shirley, sebab yang lainnya sudah terlelap di kamar mereka masing-masing. Itu apa? Tanya Ibu Shirley saat melihat kantong plastik di tangan Canari. Ini buah Mam, ada stroberi, ada jeruk, ada alpukat. Sambil menyerahkan kantong plastik tadinya di tangan ibunya. Wah, ini masih segar, Ibu bikin jus ya. Jawab Ibu Shirley sambil mengambil kantong plastik dari tangan si bungsunya, dan menuju dapur. Keduanya pun langsung pergi menuju dapur, sementara Basten tinggal sendirian di ruang tamu tersebut. Mam, aku bikin mie ya. Usul Canari saat melihat ibunya yang membuat jus. Mereka pun sibuk untuk mengerjakan setiap aktivitasnya masing-masing. Sementara Basten masih sendirian di ruang tamu sambil membaca berita terbaru di ponselnya melalui media sosial. Kesibukan pun berlangsung kurang lebih sekitar 45 menit, kini jus dan mie goreng telah siap dihidangkan. Mereka pun menikmati hasil masakan mereka bersama dengan Basten, hanya karena keasyikan menikmati makanan. Dan ditambah dengan kelelahan Basten dan Canari, sampai pertanyaan yang tadinya dilemparkan oleh Ibu Shirley untuk Canari terlupakan dan belum mereka bahas malam itu. Keesokan harinya, rasa capek yang masih dirasakan oleh Basten dan Canari, membuat mereka ingin beristirahat dulu di rumah, tanpa harus berkantor hari itu. Pagi Mam. Sapa Canari pada ibunya yang sedang mengelapnya meja di ruang tamu. Papa mana? Dan kakak?
Tanya Canari lagi saat melihat di sana belum terlihat ayah dan kakaknya. Udah pergi ke kantor. Canari pun langsung duduk di sofa. Dan Ibu Shirley yang tadi sibuk merapikan meja, ia kembali teringat dengan pertanyaannya semalam dan langsung menghentikan kegiatannya. Sebenarnya semalam itu kalian dari mana kok tiba-tiba aja datang dan membawa buah? Ibu Shirley terlihat penasaran. Canari menghembuskan nafasnya sebelum menjawab, itu loh Mam, sebenarnya kami dari rumah Ibu Tiara. Tanda hubung. Akhirnya Canari menceritakan semua kepada ibunya. Ia mengawali saat mereka pergi di taman yang ada di kantor cabang perusahaan suaminya setelah Canari mengikuti pertemuan. Kemudian saat ia mengingatkan kisah salah satu teman ibunya yang telah pergi dari rumah karena terpaksaan. Hingga pada akhirnya Basten penasaran. Dan setelah beberapa cerita dari Canari berlangsung, Basten mulai menyimpulkan bahwa cerita yang sedang diceritakan oleh istrinya ternyata itu sama persis dengan kisah yang ia alami saat ibunya pergi dari rumah dan meninggalkan dia. Sampai hal itu membuat Basten penasaran dan ingin segera bertemu dengan ibunya. Sampai ia menceritakan kejadian yang sebenarnya sesuai pernyataan Pak Heri bahwa kepergian ibunya Basten bukanlah karena niatnya, tapi semua karena terpaksa. Semua karena keadaan yang saat itu terlalu kejam. Panjang lebar Canari menceritakan, akhirnya Ibu Shirley tahu semuanya. Dan saat itu Ibu Shirley tiba-tiba bersedih walaupun ia tidak meneteskan air mata. Namun terlihat di wajahnya kesedihan atas kisah pilu yang telah lama dialami oleh Pak Heri dan juga Ibu Tiara. Gimana menurut Ibu? Canari menggali tanggapan ibunya setelah sekian lama ia menceritakan kejadian yang sebenarnya melanda keluarga ayah dan ibu mertuanya yang telah berlalu puluhan tahun. Menurut ibu sih, Basten gak salah. Sewajarnya ia marah. Kecuali jika saat itu ia udah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan kemudian membenci ibunya. Ya pasti ibu juga gak setuju kalau dia bersikap begitu. Nah, begitu saat ini, wajar saja jika dia marah sama kakeknya. Tapi kayaknya Basten tidak akan melakukan itu. Tanggapan apa adanya dari Ibu Shirley? Seketika Canari langsung kelihatan bingung bagaimana menyikapi sikap suaminya, ayah mertuanya dan juga kakek mertuanya setelah hal ini semua terungkap, penyebab kepergian Ibu Shirley di rumah mertuanya. Oh iya, Mama kan pernah bilang kalau masalah itu diselesaikan, bukan dihindari. Ayo dong Mam, coba Mama bantu untuk menasehati kakak. Biar dia nanti gak cuek dan benci sama kakek. Keluh Canari dengan penuh kemanjaan kepada ibunya. Tapi masalah suami kamu itu dengan kakekmu sangat rumit. Sampai dia memfitnah Ibu Tiara. Membuat suamimu benci dengan ibunya. Dan berbagai ancaman lainnya. Jawab Ibu Shirley terdengar agak ragu-ragu. Tiba-tiba di sela-sela obrolan mereka, Pak Aguso muncul dengan sebuah tas pancingnya. Basten mana? Tanya Pak Aguso, yang membuat obrolan antara si bungsu dan istrinya berhenti sejenak. Kayaknya lagi di kamar Pak. Jawab Canari. Papa mau kemana? Mau mancing di kolam, coba panggil dulu dia, biar dia temani Papa. Suruh Pak Aguso. Boleh juga tuh. Cepat panggil suaminya. Ibu Shirley ikut menyuruh. Canari pun langsung pergi menuju kamar dan memanggil suaminya. Beberapa menit kemudian, Canari kembali bersama dengan suaminya. Iya Pak. Ucap Basten. Temani ayah dulu mancing di kolam. Jawab Pak Aguso.
Walaupun Basten tidak ada hobi dan tidak suka yang namanya memancing, kecuali kalau memancing canari pasti dia unggul di sana. Ia pun terpaksa mengikuti ajakan ayah mertuanya, dan akhirnya mereka pergi. Tidak lama setelah itu, sekitar kurang lebih 30 menit setelah kepergian Pak Aguso dan Basten, tiba-tiba sebuah sapaan dari pintu depan kembali mengejutkan mereka. "Assalamualaikum," sapa Velti. "Waalaikumsalam," jawab Canari dan ibunya kompak. Namun tiba-tiba wajah kedua wanita yang sedang duduk di sofa itu terkejut, ketika seorang pria tiba-tiba muncul di belakang Velti, dan kelihatannya pria itu sengaja mengikuti jejak Velti saat pulang ke rumah. Lanjut ke bab berikutnya.